Oke, salam sepak bola. Ya, Inggris masuk final setelah World Cup tahun 66, alias sudah 55 tahun ya. Yang sudah generasi-generasi antar generasi, mulai dari generasinya siapa namanya, Bobby Robson, lalu Brian Robson, lalu generasinya si Alan Shearer, lalu generasinya Gaza, lalu generasi milenial dan generasinya Owen, Gerrard, Lampard, segala macam. Dan baru di generasinya Harry Kane dan kawan-kawan mereka bisa masuk final, alias sudah 3-4 generasi mereka nggak bisa melakukan itu. Dan di sini, di Euro ini mereka berhasil lakukan itu. Nah, sebenarnya secara match, secara ini di punya pertandingan Inggris lawan Denmark ini, kalau gue bilang speednya nggak terlalu secepat ketika Spanyol ketemu Italia, alias di sini seperti yang gue udah bilang, Denmark ini lebih bermain bertahan dengan Inggris membangun serangan dari sisi sayap. Sepak bola Inggris mau sepak bola ala Inggris banget, membangun serangan dari sayap, dari Saka dan siapa namanya, dan Luxio, di mana di sini Sterling sebagai insert forward masuk ke dalam, Harry Kane mundur ke belakang, Mount agak geser ke sebelah kanan. Nah, disinilah yang gue perlihat. Sementara Kyle Walker nggak ikut maju. Kyle Walker dengan siapa? Dengan John Stones dan Maguire bertahan di area bertahan, alias membentuk tiga kuartet lini pertahanan, ditambah ada satu DM, yaitu ada Declan Rice di sini sebelum digantikan oleh Hendo ketika masuk perpanjangan waktu. Sementara Calvin Phillips lebih aktif untuk maju ke depan. Nah, inilah formasi Inggris yang kalau gue bilang standar banget. Dan ya beruntung juga mereka bisa ketemunya Denmark di sini. Nah, sekarang kita bahas matchnya. Nah, dari segi match yang gue tonton ya, Inggris melepaskan 10 shot on target dengan yang berbahaya. Kalau gue lihat ya ada 3 atau 4 lah sebetulnya. Sisanya nggak terlalu berbahaya. Dari segi ball possession, Inggris menang telak jelas 58-42. Karena di sini kembali lagi gue lihat Denmark ini selain gol dari si Michael Damsgaard dari free kick, mereka hanya punya satu serangan berbahaya dari Dolberg, juga tendangannya ngawur ke tribun, sisanya nggak ada lagi. Dan di sini menunjukkan bahwa kembali lagi gue bilang Denmark ini hanya mengandalkan fighting spirit hingga mereka bisa masuk babak semifinal, bukan karena skill. Karena dari skill, dari segi taktik permainan, Denmark ini jelek banget. Nah, di sini yang gue lihat dari sisi Inggris adalah mereka di sini kembali lagi gue lihat tampilnya lebih lebih apa namanya, lebih inilah, lebih as a team, dimana satu pemain yang menonjol, yaitu kembali lagi gue bilang ada Harry Kane dan Sterling, ada dua. Sisanya ya membantu aja. Sementara dari sisi sayap, Luxio nggak sedominan kemarin ketika di babak perempat final. Sementara di babak semifinal dia agak turun. Karena apa? Karena dia nggak diberikan space. Karena ketika Luxio melakukan overlap, dia langsung dijegal oleh si Stinger Larsen atau si Delany. Jadi istilahnya menghadapi dua, dia nggak bisa berkutik. Nah, di sini gue lihat nanti di match ini untuk Inggris menang 2-1, kalau gue bilang ya beruntung juga. Karena apa? Karena di babak ini wasit sebetulnya nggak lihat. Karena kalau misalkan gue lihat dari sisi kamera, itu sama sekali nggak ada sentuhan antara Sterling dengan Christiansen. Jadi istilahnya lu cuman seperti ini doang nih, gini, agak nempel, cuman nggak disentuh. Ya lihat ya, Sterling ini kan rajanya diving ya di Premier League. Jadi istilahnya gue nggak heran dia jatuh, acting bla bla bla. Kane dapat penalti, bola rebound, cetak gol 2-1. Ya kesimpulannya Inggris masuk semifinal. Kalau gue bilang ya euforianya ya cukup sampai di sini dulu aja. Kenapa? Karena Italia di babak final bukan tim kayak Denmark yang bisa apa namanya, yang bisa lu kalahkan dengan acting segala macam. Karena Italia ini juga banyak triknya. Oke, sekian dulu.